Siapa yang hadir? Asa sepi ya? Sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan kalian kembali ke masa lalu. Ayo, kembali ke masa lalu. Pertemuan terakhir kita bahas tentang apa? Tentang fiksi dan non-fiksi. Ada yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan fiksi dan non-fiksi? Angkat tangan, terus silakan. Fiksi teh kan bilangnya. Cerita fiksi adalah cerita yang terbuat dari imajinasi seseorang. Kalau non fiksi itu terbuat dari fakta atau benar adanya. Fakta atau benar adanya. Untuk tangan untuk tangan. Kata-kata non-fiksi itu biasanya berisi cerita dari hasil imajinasi dari khayalan. Kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta, pernyataan, studi dan lainnya. Berarti udah tahu ya perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Nah sekarang kita akan belajar untuk mengenal bagian-bagian dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah sekarang tujuan pembelajarannya kalian itu selama pelajari hari ini bahasa Indonesia, kalian bisa mengenal dari sini buku fiksi dan non-fiksi, kemudian mengenal juga bagian-bagian dari buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang bisa memberikan contoh buku fiksi itu yang bagaimana, buku non-fiksi itu yang bagaimana? Katanya bagus apa? Misalnya non fiksi itu kayak gini. Kayak buku paket. Buku paket apa? Paket pembelajaran. Buku pelajaran. Ya itu buku apa? Fiksi non-fiksi? Buku non-fiksi. Kalau yang fiksi? Kalau fiksi kayak komik. Kayak komik, selain komik? Novel. Ada novel, selain novel? Cerita, ada buku cerita. Coba Rafa kasih contoh lagi non-fiksi selain buku pelajaran yang non-fiksi. Koran. Novel, fiksi, non-fiksi? Fiksi. Yang non-fiksi Rafa? Buku kan udah, buku pelajaran. Apa lagi? Yang kemarin di tes kemampuan awal ada buku apa? Ada buku bio. Bio apa? Biografi. Apa buku biografi? Lupa lagi. Cerita perjalanan hidup seseorang. Contohnya misalnya buku apa? Buku apa yang saya hari? Buku apa biografi? Ada misalnya tentang Bukunya Soekarno, B.J. Habibie, kalau nggak salah Pak Edi. Nah itu termasuk dalam buku apa? Non-fiksi. Ya karena kalian pun bertambah. Dan kalian kadang kalau belajar ada istilah-istilah yang mungkin kalian baru dengar, berarti kalian kurang baca. Kalau kalian senang membaca, rajin membaca, kosakata yang kalian miliki pun akan banyak, akan luas. Nah, kendala siswa zaman sekarang aja ya, dari dulu mungkin ya, kendalanya itu kita tuh malas untuk membaca. So, nanti ya, hari ini kalian kan akan berkelompok ya. Udah dibagikannya sama Mila kelompoknya. Nah, nanti kalian akan membaca. Pasti bawaannya teh males. Nah, jadi jangan disugesti males dulu. Harus disenangi dengan membaca. Karena membaca itu ada dua fungsinya. Ada sebagai informasi dan sebagai hiburan. Kalian kalau membaca novel itu sebagai hiburan atau informasi? Hiburan. Baca komik? Hiburan. Kalau baca buku pelajaran? Nah, jadi ada gini. Kita padahal belum pernah ke sana, tapi kita bisa mengetahui dan menjelajahi. Oh, di sana itu seperti itu. Oh, di pantai itu pasti warna-warni. Jadi pengen ke sana. Kan jadi ada timbul rasa penasaran dari kita, betul tidak? Lalu yang kedua, ada mengenal budaya dan tokoh hebat katanya. Maksudnya gimana itu? Mengenal budaya dan tokoh hebat. Kayak kerajaan, kalau baca buku sejarah. Terus apa lagi? Ada bukunya? Buku paket? Mana? Ini ada, kira ada? Ada. Ansa, mana bukunya? Najla, mana bukunya? Asailah boleh kasih pinjam dulu. Bagaimana? Ini kita pada mau buku. Ada. Di dalam sampul ada apa? Ada apa? Ada tulisan apa? Yang mana dulu? Indonesia. Selain dulu apa? Gambar apa? Gambar selfie. Ada ilustrasi. Selain itu ada apa lagi? Masa di sini ada isi buku? Ada kan punya sampulnya. Ada apa? Ada menyalin secara ilegal. Karena ini ada hak ciptanya. Lalu yang kedua ada halaman sambutan. Halaman sambutan yang mana? Yang mana? Ya, ada prakata. Di mana prakata? Ada prakata? Ya, ada kata-kata dari penulisnya. Ini prakata. Lalu ada kata pengantar. Yang mana? Nah, ini kata pengantar ucapan syukur biasanya setelah terwujudnya buku bahasa Indonesia untuk siswa kelas. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai halaman depan? Tidak ada halaman kedua. Lalu yang berikutnya, kalau ada yang terpenutup, ada apa aja sih halaman terpenutup? Yang mana daftar pustaka itu? Ini ya, Bu. Yang mana? Ini yang betul. Halaman 210 ya, halaman 210. Ada jelaskan tulisannya daftar pustaka. Coba kalian lihat penulisan daftar pustaka. Kecil, selain kecil ada apa lagi? Ada namanya, banyak. Apa lagi? Pilihannya ada pian, satu barisnya coba lihat. Adakah urutannya? Ada apa aja katanya urutannya? Ada apa nama? Ada nama dulu tuh. Kita lihat yang baris. Ada.
kecil kamu suka apa? Bahasa Indonesia. Biasanya dari mana? Menurut kalian pakai PPI? Di HP secara daring atau luring? Ya, bisa di Google atau download aplikasi. Nah, jadi glossary ini kamu juga ya. Jadi ketika ada kata yang kalian tidak pahami, silakan. Jadi hari ini kalian secara berkelompok akan menganalisis bagian-bagian buku. Bukunya ada buku fiksi, ada buku non fiksi. Mungkin kalian bertanya, bukunya dari mana? Ada saya mah nggak bawa buku. Bukunya sudah disediakan oleh ibu. Nanti perwakilan kelompok silakan ke depan. Untuk spin lagi ya, spin buku mana yang akan kalian analisis. Dengarkan ibu dulu, kalian akan saya ingin dengarkan ibu dulu. Yang kalian analisis ingat hanya bagian-bagian buku. Tadi bagian buku itu ada apa aja? Jadi sampul itu kan ada judul, penulis buku, logonya atau nama penerbitnya. Lalu setelah disampul ada apa? Ada halaman Pak. Masa dibagi-bagi dulu? Ada halaman Pak. Halaman Pak. Pendahuluan. Ada apa aja di halaman pendahuluan? Ada apa aja tadi? Ada prakata, kata pengantar, kata cipta. Boleh kalian memasukkan daftar isi? Boleh ya, daftar isi atau daftar gambar, daftar tabel boleh. Nah nanti hasil analisis kalian itu dibikin peta konsep, bawa pensil warna, bawa krayon, yang nggak bawa, yang nggak bawa boleh mungkin nanti pinjam ke temannya, tapi tidak menghilangkan ya, tidak merusak pada semangat. Kalau ada yang hilang, bertanggung jawab. Jadi sebaiknya tiap kelompok bawa kan udah nanti tahu ya kalau tidak, kalian harus bawa alat warna. Jadi nanti hasil analisis bagian-bagian buku silakan bikin peta konsep. Tahu tidak peta konsep seperti apa? Pernah kan sebelumnya bikin peta konsep? Ada kan yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan bagikan lembar kerjanya. Misal di depan sini kalian nggak cukup bikin peta konsepnya, boleh di belakangnya ya. Boleh di belakangnya bikin peta konsepnya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, akan dibagikan dulu paketnya. Berikutnya, Mas Faiwan, buku, nama saya. Hari Selasa harus sudah selesai bisa? Hari Selasa harus sudah selesai juga. Hari Selasa dipresentasikan hasil diskusi hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi 7C dengarkan ibu dulu, kakak duduk dulu. Dengarkan ibu dulu. Siapa yang? Jadi pensil lihat dulu. Ibu kalau perhatian perhatikan ibu dulu. Lihat ibu lihat dulu. Jadi kesimpulannya hari ini kalian belajar apa aja? Tentang analisis bagian-bagian buku. Sama apa? Menggambar peta konsep. Apa lagi? Membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Manfaatnya apa untuk kehidupan sehari-hari kalian? Menambah pengetahuan. Bisa membedakan mana sih buku fiksi, mana sih buku non-fiksi. Apalagi? Ya udah menambah wawasan. Apalagi? Menambah pengetahuan. Bisa berimajinasi katanya. Terus apa lagi? Mengasah kreativitas. Nah, adakah yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, demikianlah mungkin ya untuk pembelajaran kita di hari Jumat ini. Kita bertemu lagi hari Selasa depan. Dimohon tugas kelompoknya sudah selesai. Tepat waktu dan tidak ada yang ketinggalan. Mohon tugasnya disimpan di orang kepercayaan kalian ya. Jangan sampai ketinggalan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan dengan materi yang sama ya, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.